warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Pemirsa kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah sampai akhir Ramadan dan kita mendapatkan derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni derajat takwa. Selawat berikan salam marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita menjelang berbuka puasa pada hari ini mengambil tema potensi manusia menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, kata Allah, demi buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi satu negeri, yakni negeri Mekah yang aman ini. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Pemirsa kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah manusia. Pemirsa sekalian yang kami hormati, kita adalah makhluk yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama manusia yang sering disebut oleh manusia di atas dunia ini. Sebagaimana kita ketahui dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa manusia bukanlah makhluk pertama yang diciptakan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sudah diciptakan mungkin puluhan, ribuan, mungkin juga jutaan makhluk sebelum manusia diciptakan. Ada malaikat, ada jin, ada setan dan sebagainya. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang diciptakan selain daripada manusia. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran ayat yang kami bacakan di atas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Tin menjelaskan kepada kita bahwa manusia betul-betul diciptakan sempurna oleh Allah dalam dua sisi. Yang pertama, sisi jasadiah,
Manusia adalah makhluk dengan struktur tubuh yang tegak atau berdiri, sehingga manusia bisa memakan makanannya atau beraktivitas dengan aktivitas seluruh organ yang telah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sempurnanya. Ketika kita harus memperhatikan dan mengambil hikmah serta pelajaran dari makhluk-makhluk selain daripada manusia. Allah sesungguhnya juga menciptakan beberapa kemampuan kepada manusia. Yang kemampuan itu sesungguhnya ketika mereka pergunakan bisa mengantarkan mereka ke jalan apa yang disebut dengan khairul bariyah, jalan yang terbaik di sisi Allah. Tetapi juga kemampuan yang diberikan Allah ini juga bisa mengantarkan manusia ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufasir setidaknya meletakkan 4 kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia di atas dunia ini. Pertama, kemampuan memahami. Pemirsa yang dirahmati Allah, potensi memahami semestinya harus digunakan pertama kali untuk kepentingan internal makhluk itu sendiri. Bagaimana mereka harus memahami dirinya sendiri, potensi apa dan kapasitas apa dan apa yang mesti dia lakukan. Seorang manusia harus paham betul akan kondisi yang ada dalam dirinya. Ketika orang tidak memahami dirinya sendiri, maka dia akan berbuat sesuatu bisa saja di luar kemampuan yang dimiliki oleh kemampuan jasad maupun kemampuan rohanianya. Potensi ini juga harus kita gunakan dalam kerangka energi positif, memahami hal-hal yang ada di sekitar kita, memahami teman sesama bekerja, memahami orang-orang yang ada dalam keluarga kita, karena dalam konsep filsafat sering dibunyikan bahwa orang tidak bisa dipaksa untuk menjadi diri kita sendiri, dan kita juga tidak bisa memaksa diri kita menjadi diri orang lain. Maka kita harus berdiri dengan apa dan sebagaimana kemampuan yang kita miliki. Yang kedua adalah kemampuan berbicara. Pemirsa yang kami hormati, kemampuan berbicara mestinya digunakan juga pertama kali untuk kepentingan internal makhluk itu sendiri. Bagaimana sesungguhnya kita harus sering melakukan dialog dan berbicara dengan diri kita sendiri. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus saya mengambil sikap ini? Kenapa saya harus mengikuti perbuatan ini? Kenapa saya melakukan ini? Itu merupakan sebuah dialog yang harus dilakukan oleh orang terhadap dirinya sendiri. Kemampuan berbicara juga harus digunakan untuk mensuarakan, Pak. Mensuarakan konsep dan tataran dalam kehidupan dan amanah yang diberikan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin yang berbahagia, kita akan berbeda sesuatu yang kita bicarakan ketika tingkat kemampuan dan ketahanan idealisme dan karakteristik yang kita pegang ketika berhadapan dengan orang lain, ketika kita tidak menggunakan energi positif dari kemampuan berbicara kita itu sendiri. Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan mengatur. Tentu potensi ini harus kita gunakan juga untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri, merencanakan kehidupan diri kita sendiri, dan terutama tentu yang pertama kali adalah memanage dan merencanakan kehidupan dalam keluarga kita, anak-anak, dan masa depan mereka. Kemampuan yang keempat adalah berbuat bijak. Kaum muslimin yang berbahagia, bijak adalah seni sebenarnya. Seni beramal. Dalam arti kata bahwa orang tidak mungkin
secara spontan akan berubah dalam kehidupannya. Oleh karena itu ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, maka sebagaimana dikatakan sebagaimana proses dakwah Rasulullah, maka kita tidak bisa langsung menghukum orang bahwa mereka adalah jahat, bejat, dan segala macam. Tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam rangka memperbaiki manusia. Pemirsa yang kami hormati, sehingga ketika 4 potensi besar ini digunakan dalam energi positif oleh manusia, inilah sesungguhnya yang mungkin dimaksud oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Memungkinkan manusia mengambil jabatan yang tertinggi di hadapan Allah, yakni menjadi khalifah di muka bumi. Kaum muslimin yang berbahagia, potensi yang diberikan Allah tadi bukan tidak serta-merta diberikan modal oleh Allah. Manusia tidak saja dilepaskan begitu saja oleh Allah SWT dalam upaya mempertahankan ekstensinya sebagai manusia dalam rangka meraih kemenangan nanti di akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20 Allah katakan, "Lam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Adakah tidak kamu perhatikan, sakhkhara, Allah memberikan kemampuan. Sakhkhara sering diartikan juga Allah memberikan kewenangan untuk mengatur, menguasai bumi dan langit. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah juga sempurnakan, Pak. Allah juga sempurnakan nikmatnya. Tidak saja nikmat yang zahir, tetapi juga nikmat batin. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia dalam rangka meningkatkan dan memupuk potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah tambah lagi dengan 5 potensi yang langsung melekat sesungguhnya dalam diri manusia, dan potensi itu ada. Tergantung kepada manusia sejauh mana kemampuannya menggali potensi itu. Pertama, potensi Rabbaniyah. Potensi Rabbaniyah merupakan potensi sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Misalnya sifat Allah Maha Pengasih. Manusia mestinya memiliki sifat rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Potensi yang kedua adalah potensi agama. Semua orang memiliki potensi agama seperti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ada kesaksian manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka roh waktu itu menjawab, betul, kami menjadi saksi. Inilah kecenderungan kehidupan manusia secara fitrah, dia adalah beragama. Ketiga, potensi emosional. Kaum muslimin yang berbahagia, kita memiliki potensi marah, kecewa, senang, hati, dan segala macam. Nah, untuk mengelola itu, ketika orang menguasai emosinya menjadi emosi sehat, maka pikirannya akan menjadi positif. Sebaliknya nanti, ketika manusia tidak menggunakan energi emosinya dengan energi yang positif, negatif, maka pikirannya juga akan menjadi negatif. Potensi keempat adalah potensi intelektual. Manusia bukanlah makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami sekelilingnya, tapi manusia memiliki kemampuan yang luar biasa ketika malaikat dan makhluk sebelum manusia mengkeragui akan eksistensi manusia, dan itu tercantum indah dalam Al-Quran. Potensi terakhir adalah potensi jasadiah. Manusia bisa bertahan di atas dunia ini berhadapan dengan makhluk-makhluk yang luar biasa kuat dari sisi postur tubuh dan kecepatan kemampuan, juga makhluk lain lebih cepat daripada manusia. Tapi manusia dengan kemampuan biologis yang dimiliki dan kelengkapan jasadiahnya, manusia diberikan kemampuan sakhara oleh Allah menundukkan langit dan bumi. Pemirsa kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
tingkat derajat yang tinggi pasca Ramadan ini, menjadi orang-orang sesudah Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.